kemungkinan yang akan terjadi jika Soekarno masih hidup. Siapa yang tidak kenal dengan sosok pemimpin yang satu ini? Ya, Insinyur Soekarno, atau yang biasa dipanggil dengan Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada Juni 1901, adalah presiden pertama Indonesia yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat kuat dan tangguh. Beliau mempunyai peran yang sangat penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Mungkin sebagian orang atau bahkan seluruh rakyat Indonesia pasti mendambakan atau bahkan mencintai sosok pemimpin yang satu ini. Dari beberapa latar belakang sejarah perjalanan politik Insinyur Soekarno, kami mencoba merangkum beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika Soekarno masih hidup. Yang pertama, pasokan senjata gratis. Ya, siapa sangka kalau Indonesia akan mendapatkan pasokan senjata secara cuma-cuma dari Cina dan Rusia. Ini mungkin akan terjadi karena pada masa jabatan Bung Karno, Indonesia mempunyai hubungan baik yang sangat erat dengan negara Cina dan Rusia. Bahkan kedua negara tersebut telah bersedia menyumbangkan banyak sekali senjata secara gratis jika pasukan Angkatan Kelima Republik Indonesia telah terbentuk dan Indonesia masih menjadi sekutu kedua negara ini. Hal ini pun telah disampaikan oleh Perdana Menteri Cina pada saat itu. Lalu yang kedua, negara basis ketiga alutsista Rusia. Pada masa Bung Karno yang dimana Indonesia mendapatkan banyak sekali pemasokan senjata dari Rusia, maka tentara angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut Indonesia pada saat itu telah menggunakan antara lain tank tempur Rusia sejumlah ratusan buah untuk angkatan darat, lalu jet Russian bomber Tu-16 sejumlah 26 buah untuk angkatan udara, jet MiG-35 sejumlah 120 buah untuk angkatan udara, pesawat tempur MiG-21 Fishback sejumlah 21 buah untuk angkatan udara, kapal selam teknologi Rusia yaitu Whiskey U-359 dan cruiser sejumlah 12 buah untuk angkatan laut, serta motor torpedo boot sejumlah puluhan buah. Maka Indonesia pun pada saat itu menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, Malaysia jatuh ke tangan Indonesia. Karena begitu tangguhnya tentara militer Indonesia dan sangat terampil dalam berbagai bidang, hal ini telah dibuktikan pada saat Operasi Dwi Kora, yang ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dalam operasi tersebut, tentara militer Indonesia berhasil membekukan tentara militer milik Malaysia meskipun mereka telah dibantu oleh tentara militer Inggris dan Australia. Dengan begitu sudah jelas bahwa tentara militer Indonesia menjadi yang paling terkuat dari tiga negara tersebut. Lalu yang keempat, menjadi negara superpower. Karena tentara militer Indonesia sangat kuat, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau Indonesia akan menjadi negara superpower dan melakukan kerjasama lalu bergabung dengan tentara militer Cina dan Rusia untuk melawan blok Amerika Serikat, sehingga dimungkinkan terbentuk poros perjuangan yaitu Jakarta, Beijing, Moskow. Lalu yang kelima, Amerika segan dengan Indonesia. Bagaimana tidak? Bukan karena hanya Indonesia mempunyai tentara militer yang kuat, tapi lagi-lagi karena Indonesia mempunyai hubungan persaudaraan yang sangat kuat dengan negara Cina dan Rusia.
Amerika Serikat tidak akan berani sedikitpun menyentuh Indonesia, apalagi sampai berani membuat kesalahan yang membuat Indonesia merasa terganggu. Tentara militer Indonesia yang saat itu memiliki persenjataan yang sangat canggih akan sangat mudah menumbangkan Amerika Serikat dalam sekejap. Dan di sisi lain, masalah Freeport di Indonesia akan dipertimbangkan lagi oleh Amerika Serikat untuk menyerang Indonesia. Ya, menyinggung sedikit masalah Freeport, kami berasumsi kalau Soekarno masih hidup, mungkin tidak akan ada Freeport di Papua. Presiden John F. Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Kematian Kennedy masih menjadi misteri hingga hari ini. Dia adalah sahabat dekat Presiden Soekarno. Kematian Kennedy langsung mengubah peta politik dunia. Kennedy berpikiran progresif. Ketika aku membicarakan masalah bantuan kami, dia mengerti, dia setuju. Seandainya Presiden Kennedy masih hidup, tentu kedua negara tidak akan berseberangan sejauh ini, kata Soekarno menyesali tragedi ini dalam biografinya yang ditulis oleh Sandy Adams. Sebagian pihak menilai pembunuhan Kennedy penuh nuansa politis. Lalu apa hubungan Kennedy dengan penggalian emas di PT Freeport? Lisa Peace membeberkan hal itu dalam artikel berjudul JFK Indonesia, CIA and Freeport di majalah Probe tahun 1996. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Freeport ternyata sudah lama mengincar Papua. Pada tahun 1959, perusahaan Freeport Sulfur nyaris bangkrut karena tambang mereka di Kuba dinasionalisasi oleh Fidel Castro. Dalam artikel itu disebut berkali-kali CEO Freeport Sulfur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan. Di tengah kondisi perusahaan yang terancam hancur itu, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai direktur Freeport Sulfur menemui direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Gruisen bercerita dirinya menemukan laporan penelitian di Gunung Erzberg atau Gunung Tembaga di Irian Barat yang ditulis Zhang Zeki Doshi di tahun 1939. Disebutkan tembaga di gunung ini tidak perlu susah-susah digali, ibarat kata tinggal meraup, karena tembaga berada di atas tanah. Wilson tertarik dan mulai mengadakan survei ke Papua. Dia setengah gila kegirangan karena menemukan gunung itu tidak hanya berisi tembaga tapi emas. Ya, dia menemukan gunung emas di Papua. Pada tahun 1960, suasana di Papua tegang. Soekarno berusaha merebut Papua dari Belanda lewat operasi militer yang diberi nama Trikora. Freeport yang mau menjalin kerjasama dengan Belanda lewat East Borneo Company pun belingsatan. Kalau Papua jatuh ke Indonesia, bisa runyam urusannya. Mereka jelas tak mau kehilangan gunung emas itu. Wilson disebutkan berusaha meminta bantuan John F. Kennedy, tapi si Presiden Amerika Serikat itu malah kelihatan mendukung Soekarno. John pula yang mengirimkan adiknya Bob Kennedy untuk menekan pemerintah Belanda agar tidak mempertahankan Papua. JFK juga yang mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia Kedua terpaksa menurut. Agaknya Belanda pun tidak tahu ada gunung emas di Papua, sehingga mereka menurut saja disuruh mundur oleh Amerika Serikat. Kontrak Freeport pun buyar, apalagi Soekarno selalu menolak perusahaan asing menancapkan kaki mereka di Papua. Pada perusahaan minyak asing yang sudah kadung beroperasi di Riau, Soekarno meminta jatah 60% untuk rakyat Indonesia. Kekesalan mereka bertambah.
Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta Amerika Serikat dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Dan sebutir peluru menghentikan langkah Kennedy. Kebijakan pengganti Kennedy langsung bertolak belakang. Indonesia pun makin jauh dari Amerika Serikat dan semakin mesra dengan blok timur yang berbau komunis. Tragedi September 1965 menghancurkan Soekarno. Dia yang keras menolak modal asing digantikan oleh Soeharto. Setelah dilantik, Soeharto segera menaikkan pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada 1967. Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani oleh Soeharto. Ironisnya, pemerintah Indonesia hanya dapat jatah 1%, kontras sekali dengan apa yang diperjuangkan Soekarno. Kalau JFK dan Soekarno masih ada, tidak akan ada Freeport di Papua. Demikianlah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika Soekarno masih hidup. Terima kasih telah menyimak, semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Salam